Pembahasan pertama mengenai pengertian kompensasi. Di sini ada pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Asibuan, kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung kepada karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Sedangkan menurut Jahvira Mangku Prawira, kompensasi merupakan suatu yang diterima karyawan sebagai penukaran dari kontribusi jasa yang mereka berikan kepada perusahaan. Dengan demikian, kompensasi mengandung arti tidak sekedar dalam bentuk finansial saja, seperti yang langsung berupa gaji, upah, komisi, dan bonus, serta yang tidak langsung itu berupa asuransi, bantuan sosial, uang cuti, uang pensiun, dan pendidikan. Jadi, dari kedua pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kompensasi adalah bentuk balas jasa yang diberikan perusahaan atau organisasi kepada karyawan atas kinerja yang diberikan. Kompensasi dapat berupa uang, seperti gaji, upah, bonus, dan tunjangan lainnya. Kompensasi ada yang langsung atau tidak langsung. Memberikan kompensasi dapat meningkatkan prestasi dan meningkatkan motivasi karyawan. Oleh karena itu, sangat penting bagi organisasi atau perusahaan untuk memperhatikan pengaturan kompensasi yang wajar dan adil. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Tinggi rendahnya kompensasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, penawaran dan permintaan. Penawaran dan permintaan akan tenaga kerja mempengaruhi program kompensasi, di mana jika penawaran atau jumlah tenaga kerja langka, gaji cenderung tinggi. Sebaliknya, jika permintaan tenaga kerja yang berkurang atau kesempatan kerja menjadi langka, gaji cenderung rendah. Yang kedua, serikat kerja. Serikat kerja juga berperan dalam penentuan kompensasi. Jika kedudukannya kuat, maka kedudukan pihak karyawan juga akan kuat dalam menentukan kebijaksanaan kompensasi. Begitu sebaliknya. Yang ketiga, kemampuan untuk membayar. Kompensasi merupakan biaya produksi. Dengan demikian, jika kompensasi semakin besar, maka biaya produksi juga semakin besar. Dan jika biaya produksi besar, maka harga pokok juga besar. Pada perusahaan yang sudah memiliki nama baik dan masyarakat sudah beranggapan bahwa barang yang dihasilkan berkualitas, maka besarnya harga pokok yang mengakibatkan tingginya harga jual masih dapat digunakan oleh perusahaan itu. Oleh karena itu, dapat dikemukakan bahwa kemampuan perusahaan untuk membayar gaji karyawannya tergantung dari skala usaha dan nama baik perusahaan. Yang keempat, produktivitas. Jika gaji yang diberikan berdasarkan produktivitas, maka bagi pegawai yang berprestasi semakin meningkat, maka semakin tinggi pula upah atau gaji yang diberikan oleh perusahaan. Yang kelima, biaya hidup. Dalam kenyataannya, biaya hidup semakin tinggi. Untuk itu, perusahaan harus menyesuaikan tingkat gaji dan upah yang diberikan kepada karyawan agar gaji mereka terasa wajar. Yang keenam, pemerintah. Dalam menentukan tingkat gaji atau upah, pemerintah juga memiliki peran. Salah satunya, menetapkan tingkat upah minimum untuk setiap daerah kerja yang telah disesuaikan dengan biaya hidup yang ada. Dan perusahaan harus mematuhi program dari pemerintah tersebut. Upah diberikan dapat dilihat dari tingkat kinerja setiap karyawannya. Nah, kemudian yang ke-C, tujuan kompensasi menurut Notuat Mujo. Ada beberapa tujuan dari kompensasi yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, menghargai prestasi kerja. Dengan pemberian kompensasi yang memadai adalah suatu penghargaan organisasi terhadap prestasi kerja pada karyawan. Selanjutnya akan mendorong perilaku-perilaku atau kinerja karyawan sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, menjamin keadilan. Dengan adanya sistem kompensasi yang baik akan menjamin terjadinya keadilan di antara karyawan dalam organisasi. Masing-masing karyawan akan memperoleh kompensasi yang sesuai dengan tugas, fungsi, jabatan, dan prestasi kerja.
Kemudian yang ketiga, mempertahankan karyawan dengan sistem kompensasi yang baik, para karyawan akan lebih bekerja pada organisasi. Hal ini berarti mencegah keluarnya karyawan dari organisasi itu mencari pekerjaan yang lebih menguntungkan. Kemudian yang keempat, memperoleh karyawan yang bermutu. Nah, dengan sistem kompensasi yang baik akan menarik lebih banyak calon karyawan, akan lebih banyak pula peluang untuk memilih karyawan yang terbaik. Kemudian yang kelima, pengendalian biaya. Dengan sistem pemberian kompensasi yang baik akan mengurangi seringnya melakukan rekrutmen sebagai akibat semakin seringnya karyawan yang keluar mencari pekerjaan yang lebih menguntungkan di tempat lain. Nah, hal ini berarti penghematan biaya untuk rekrutmen dan seleksi calon karyawan baru. Baik, selanjutnya memenuhi peraturan-peraturan. Nah, sistem kompensasi yang baik merupakan tuntutan dari pemerintah. Suatu perusahaan yang baik dituntut adanya sistem administrasi kompensasi yang baik pula. Nah, menurut Rahmawati, pada tahun 2008, tujuan perusahaan memberikan kompensasi pada karyawannya yaitu yang pertama, mendapatkan karyawan yang berkualitas. Perusahaan saling bersaing untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas dan memenuhi standar yang diminta perusahaan. Kemudian yang kedua, mempertahankan karyawan yang sudah ada. Selanjutnya pembahasan keempat yaitu aspek dalam kompensasi. Jadi kompensasi itu dapat dibagi menjadi dua aspek yaitu kompensasi langsung dan tidak langsung. Yang pertama, kompensasi langsung itu adalah kompensasi yang diberikan langsung berhubungan dengan hasil kerja karyawan yang bersangkutan. Contohnya seperti gaji, upah, atau insentif. Sedangkan yang kedua, kompensasi tidak langsung itu merupakan kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan terhadap semua karyawan dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan para karyawannya. Kompensasi tidak langsung ini juga disebut dengan kompensasi pelengkap karena kompensasi tidak langsung ini diberikan karyawan untuk melengkapi kompensasi yang telah diberikan oleh perusahaan dengan alasan misalkan biaya hidup semakin besar menuntut banyak sumber dari pendapatan dari karyawannya. Untuk itu perlu diberikan kompensasi pelengkap seperti fasilitas kesehatan, tunjangan, transportasi. Nah, hal-hal ini bisa diberikan untuk karyawannya sendiri atau untuk keluarganya. Nah, kemudian ada bentuk-bentuk kompensasi. Michelle dan Harlow membagi kompensasi dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama, bentuk kompensasi material, tidak hanya berbentuk uang seperti gaji, bonus, dan komisi, melainkan segala bentuk penguat fisik atau physical reinforcer, misalnya fasilitas parkir, telepon, dan ruang kantor yang nyaman, serta berbagai macam bentuk tunjangan, misalnya pensiun, dan asuransi kesehatan. Kemudian yang kedua, kompensasi sosial. Nah, berhubungan erat dengan kebutuhan berinteraksi dengan orang lain. Bentuk kompensasi ini misalnya status, pengakuan sebagai ahli bidangnya, penghargaan atas prestasi, promosi, kepastian masa jabatan, rekreasi, pembentukan kelompok-kelompok, pengambilan keputusan, dan kelompok khusus yang dibentuk untuk memecahkan permasalahan perusahaan. Kemudian yang ketiga, kompensasi aktivitas. Merupakan kompensasi yang mampu mengkompensasikan aspek-aspek pekerjaan yang tidak disukainya dengan memberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas tertentu. Nah, bentuk kompensasi aktivitas dapat berupa kekuasaan yang dimiliki seseorang karyawan untuk melakukan aktivitas di luar pekerjaan rutinnya, sehingga tidak timbul kebosanan kerja, pendelegasian wewenang, tanggung jawab atau otonomi, partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta training pengembangan kepribadian. Sistem pemberian kompensasi. Yang pertama, sistem waktu. Pemberian kompensasi berdasarkan sistem ini apabila kinerja karyawan sulit untuk diukur. Biasanya pemberian kompensasi dengan sistem ini diberikan secara periodik pada waktu tertentu. Besarnya kompensasi yang diberikan berdasarkan lamanya bekerja. Kebaikan dari sistem waktu dalam memberikan kompensasi adalah mudah dan tetap dalam menentukan besarnya kompensasi, karena tidak berdasarkan pada kinerja. Sedangkan keburukannya adalah pekerja yang malas pun akan mendapatkan kompensasi yang setara dengan pekerja yang kinerjanya bagus. Yang kedua, sistem hasil. Dalam sistem hasil, pemberian kompensasi diberikan pada banyaknya hasil yang dikerjakan, bukan pada lamanya waktu bekerja.
sistem ini tidak dapat diterapkan pada karyawan tetap dan tidak harus memiliki kualifikasi fisik khusus. Kelebihan dari sistem ini adalah membuka peluang besar kepada karyawan untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga jika yang dikerjakan banyak, maka kompensasi yang diberikan juga besar. Jadi, prinsip keadilan benar-benar diterapkan. Namun, kekurangan dari sistem ini adalah apabila kualitas barang yang dikerjakan kurang dari kualitas standar, maka tidak dihitung untuk diberikan kompensasi. Yang ketiga, sistem borongan. Pemberian kompensasi pada sistem ini didasarkan atas volume pekerjaan dan lamanya bekerja. Pada sistem borongan ini, pemberian kompensasi cukup rumit karena adanya alat yang banyak untuk menyelesaikan pekerjaan dan besar kecilnya kompensasi yang diterima berdasarkan kecermatan kalkulasi hasil kerja. Pembahasan selanjutnya mengenai indikator kompensasi. Nah, menurut Shimamura ada 4 indikator kompensasi. Yang pertama itu ada upah dan gaji. Nah, upah ini merupakan basis bayaran yang kerap kali digunakan bagi pekerja-pekerja produksi dan pemeliharaan. Upah ini berhubungan dengan tarif per jam, sedangkan gaji umumnya berlaku untuk tarif bayaran mingguan, bulanan, atau bisa juga tahunan. Yang kedua ada insentif. Insentif itu adalah tambahan kompensasi di atas atau di luar gaji atau upah yang diberikan oleh organisasi. Yang ketiga itu ada tunjangan. Tunjangan adalah asuransi kesehatan dan jiwa, liburan yang ditanggung perusahaan, program museum, dan tunjangan lainnya yang berkaitan dengan hubungan kepegawaian. Dan yang keempat itu, yang terakhir itu fasilitas. Fasilitas adalah sarana dan prasarana yang dipersiapkan perusahaan untuk menunjang kelancaran karyawan dalam bekerja, seperti ruangannya nyaman, lahan parkir yang luas, dan lain sebagainya. Nah, kemudian motivasi kerja. Pengertian motivasi menurut Malayu Hasibuan menyatakan motivasi berasal dari bahasa Latin mover yang berarti dorongan atau menggerakkan. Motivasi atau motivation dalam manajemen hanya ditunjukkan pada sumber daya manusia umumnya dan bawahan khususnya. Kemudian J.R. Terry pada tahun 1987 mengemukakan bahwa motivasi adalah keinginan yang terdapat pada diri seseorang individu yang merangsangnya untuk melakukan tindakan-tindakan. Motivasi itu tampak dalam dua segi yang berbeda, yaitu yang pertama, kalau dilihat dari segi aktif atau dinamis, motivasi tampak sebagai suatu usaha positif dalam menggerakkan, mengarahkan, dan mengarahkan daya serta potensi tenaga kerja agar secara produktif berhasil mencapai tujuan dan mewujudkan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Kemudian yang kedua, jika dilihat dari segi pasif atau statis, motivasi akan tampak sebagai kebutuhan sekaligus juga sebagai perangsang untuk dapat menggerakkan, mengarahkan, dan mengarahkan potensi serta daya manusia tersebut ke arah yang diinginkan. Kemudian menurut Hasibuan menyatakan motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. Sehingga dapat disimpulkan motivasi merupakan suatu keinginan atau suatu kondisi yang mendorong diri seseorang individu untuk dapat melakukan tindakan atau kegiatan yang dilakukan guna mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu pengertian motivasi kerja. Nah, motivasi kerja itu adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan berintegrasi dengan segala upayanya untuk mencapai kepuasan. Nah, ada pun pengertian menurut para ahli. Yang pertama, Wexley dan Yule mengatakan bahwa motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan dalam diri pekerja untuk menyelesaikan suatu tugas yang baik. Yang kedua, menurut Robbins yang mendefinisikan motivasi kerja sebagai suatu kerelaan untuk berusaha seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi yang dipengaruhi oleh kemampuan usaha untuk memuaskan beberapa kebutuhan individu. Yang ketiga atau yang terakhir itu menurut Filippo yang menyatakan bahwa motivasi kerja adalah suatu keahlian dalam mengarahkan pegawai dan organisasi agar mau bekerja secara berhasil, sehingga dapat tercapainya keinginan para karyawan sekaligus tercapainya tujuan organisasi tersebut.
Nah, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja adalah dorongan dari dalam diri seseorang atau semangat kerja seseorang untuk bertujuan mencapai tujuan kerja atau tujuan organisasi. Faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Motivasi kerja dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama, faktor internal. Faktor internal yaitu motivasi seseorang dipengaruhi oleh dalam diri seseorang. Misalnya, jika seseorang karyawan yang ingin mendapatkan nilai yang memuaskan dalam penilaian kinerja akan mengarahkan keyakinan dan perilakunya sedemikian rupa sehingga memenuhi syarat dari penilaian kinerja yang telah ditentukan. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar individu seperti faktor kenaikan pangkat, penghargaan, gaji, keadaan kerja, kebijakan perusahaan, serta pekerjaan yang mengandung tanggung jawab. Karyawan akan termotivasi apabila ada dukungan dari manajemen serta lingkungan kerja yang kondusif yang pada gilirannya berdampak pada kepuasan kerja. Selanjutnya, hubungan kompensasi dengan motivasi kerja. Nah, adapun hubungan kompensasi dengan motivasi kerja yaitu adanya kompensasi sebagai balas jasa atau reward atas kinerja yang dilakukan karyawan dapat memotivasi karyawan untuk memperoleh kompensasi sebagai satu kebutuhan yang harus dipenuhi. Karyawan akan termotivasi untuk mencapai tujuan yang belum pernah tercapai. Nah, setiap individu akan merasa bangga ketika pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, dan kesukarelaannya mendapatkan penghargaan. Dengan sendirinya, karyawan akan lebih terpacu dan termotivasi untuk memenuhi peraturan perusahaan dan menjalankan pekerjaannya lebih bertanggung jawab. Motivasi sendiri merupakan dorongan dari dalam diri untuk melakukan kegiatan guna mencapai suatu tujuan. Dengan itu, perusahaan harus memperhatikan besar kecilnya kompensasi untuk setiap tenaga dan kesukarelaannya memajukan perusahaan. Kompensasi sebagai perangsang untuk membangkitkan motivasi kerja karyawan. Tujuan pemberian kompensasi adalah untuk dapat meningkatkan kinerja karyawan dan bentuk penghargaan yang ditunjukkan perusahaan demi mempertahankan karyawan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan kompensasi dan motivasi kerja, yaitu yang pertama, keadilan kompensasi. Ketika karyawan merasa bahwa kompensasi yang mereka terima sebanding dengan kontribusi dan kinerja mereka, hal ini dapat meningkatkan motivasi kerja. Sebaliknya, ketidaksetaraan dalam kompensasi atau persepsi akan ketidakadilan dapat mengurangi motivasi dan menciptakan ketidakpuasan. Kemudian yang kedua, transparansi dan komunikasi. Pentingnya bagi perusahaan untuk secara jelas mengkomunikasikan kebijakan kompensasi kepada karyawan. Nah, ketika karyawan memahami bagaimana kompensasi mereka ditentukan dan disesuaikan dengan kinerja, hal ini dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka. Kemudian yang ketiga, kepuasan pekerjaan. Nah, kompensasi yang memadai dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan motivasi untuk memberikan kinerja yang lebih baik. Selanjutnya, strategi untuk meningkatkan hubungan kompensasi dan motivasi kerja. Adapun 3 strategi untuk meningkatkan hubungan kompensasi dan motivasi kerja. Yang pertama, yaitu perencanaan sistem kompensasi yang fleksibel. Nah, perusahaan dapat merancang sistem kompensasi yang memberikan fleksibilitas dalam menyesuaikan imbalan dengan kinerja dan kontribusi individu. Yang kedua, ada pengembangan program dan penghargaan. Nah, selain kompensasi finansial, perusahaan dapat mengembangkan program penghargaannya, yaitu dengan mengakui dan memperkuat kontribusi karyawan, seperti penghargaan karyawan bulanan atau tahunan. Yang ketiga, ada peningkatan keterlibatan karyawan. Melibatkan karyawan dalam proses menentukan kebijakan kompensasi dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memberikan masukan dan umpan balik dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan motivasi. Implikasi dari hubungan kompensasi dan motivasi kerja. Implikasi dari hubungan kompensasi dan motivasi kerja yang pertama, peningkatan kinerja. Karyawan yang termotivasi cenderung memberikan kinerja yang lebih baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasi atau perusahaan secara keseluruhan.
Yang kedua, mempertahankan karyawan berkualitas. Sistem kompensasi yang adil dan memadai dapat membantu perusahaan mempertahankan karyawan yang berbakat dan berkualitas, yang secara positif mempengaruhi keberlangsungan operasional dan pertumbuhan jangka panjang. Sehingga pemberian kompensasi yang baik dan adil serta motivasi kerja terjaga adalah faktor penting dalam mencapai kinerja yang optimal dan kepuasan kerja karyawan. Dengan memastikan keseimbangan yang baik antara kompensasi dan motivasi kerja, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan memotivasi karyawan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Tell me that you keep me safe.